menteri-menteri titipan Jokowi atau pejabat setingkat menteri yang dipaksakan masuk di era Prabowo ini sebagai warisan yang buruk. Kalau kita lihat menteri-menteri kontroversi ini, termasuk wakil menteri kontroversi, rata-rata ada keterkaitannya dengan mantan Presiden Jokowi begitu. Geng Solo. Iya. Oke, Mas. Untuk ini kan aneh juga ini. Kabinet belum berusia setahun. Iya. Baru 10 bulan. 10 bulan. Iya. Sudah terjadi seperti ini. Nah, ini apakah harus kita berikan catatan Pak Prabowo bahwa karena selama ini dalam penunjukan pejabat itu beliau sama sekali tidak mengindahkan tentang meritokrasi. Iya. Ya, yang diadu adalah mengakomodasi beberapa kepentingan termasuk relawan. Apakah ini menjadi penyebab? Salah satunya juga gitu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Kali ini saya mengundang sahabat saya, Dr. Slamet Ginting, pengamat politik dan analis pertahanan dari Universitas Nasional. Apa yang kita bahas? Ya tentu saja Anda tahu bahwa yang menjadi trending topik adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau sering disebut Noel kena OTT KPK terkait dengan pengurusan sertifikasi K3. Nah, apa yang terjadi? Ini merupakan anggota kabinet pertama dari Presiden Prabowo yang ketangkep OTT KPK. Gitu. Nah, beberapa hari yang lalu kita terus disibukkan dengan bagaimana seorang pendukung Jokowi yang lain, karena Noel ini juga pendukung Jokowi yang fanatik, dia ketua umum Jokowi Mania, ada pendukung yang lain juga dikejar-kejar karena sudah menjadi tersangka, tapi sudah menjadi vonisnya ikrah, tapi tidak kunjung dieksekusi oleh kejaksaan sudah 6 tahun. Apa yang terjadi dalam konstelasi politik ini? Apakah ini ada pengaruh Jokowi yang sudah mulai luntur? Saya akan minta konfirmasi kepada Mas Slamet Ginting. Mas, iya. Noel sahabat kita kena OTT. Sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Ya? Iya. Nah, saya tidak tahu kalau ternyata perusahaan itu harus membayar gitu. Karena konon yang kena belasan perusahaan. Yang menarik, Noel ini adalah orang pertama dari kabinet Prabowo yang kena OTT. Iya. Terus dia ketua Jokowi Mania dan Prabowo Mania. Dan yang mengagetkan saya, karena saya kenal pribadi sama Noel, ternyata sahabat saya satu ini, Noel ini kaya raya gitu. Yang disita mobil, motor mewah, Ducati. Atau mungkin Mas Slamet punya Ducati juga kayaknya. Oh, enggak ada. Ducati itu ada 2 atau 3 M, Mas. Motornya hanya motor biasa, angsuran lagi kan? Iya. Ducati itu dikendarai sama Marc Marquez sama Pecco Bagnaia. Oke, Mas. Iya. Kita tidak membahas masalah OTT karena sudah pasti kalau OTT jadi tersangka lah. Iya. Sulit untuk berkelit gitu ya. Nah, ini sudah tersangka. Saya melihat fenomena begini. Kemarin Ketua Solmed, Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, tiba-tiba diungkit oleh kelompoknya Mas Roy Suryo bahwa ternyata dia sudah dijatuhi vonis, sudah inkrah, tapi tidak dieksekusi sudah 6 tahun. Iya. Kejaksaan berkelit ke sana kemari, pada saat mau dieksekusi ternyata yang bersangkutan, ini teman kita juga sebetulnya, mengajukan PK. Gitu. Nah sekarang berikutnya tentang si Noel ini gitu loh. Nah, ini kan menarik sekali. Saya tidak mengkaitkan dengan Pak Prabowo ya, karena Pak Prabowo kemarin kan belum kering dalam ingatan kita. Beliau menggebu-gebu pidato di Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, bahwa dia akan concern memberantas korupsi dan dia tidak peduli. Dan yang terkena adalah yang pertama kadernya sendiri, karena kalau tidak salah Noel ini sudah jadi kader Gerindra. Nah, Mas Slamet membaca ini
fenomena apa dalam perpolitikan kita? Ya, tentu saja seperti saya sering mengemukakan beberapa kali supaya Presiden Prabowo itu jangan lagi melakukan kompromi politik dengan mantan Presiden Jokowi. Dan ini menandakan bahwa apa yang dinilai oleh OCCRP bahwa Jokowi adalah salah satu pemimpin terkorup di dunia, dan ini terbuktikan. Terkonfirmasi. Ya, terkonfirmasi. Artinya apa? Memang Jokowi juga tidak bisa membantah dan tidak protes dan tidak melakukan gugatan terhadap OCCRP. Artinya benar kan? Terhadap kasus Roy Suryo dan kawan-kawan, Jokowi menggugat keras sekali gitu ya. Apakah beraninya dengan anak-anak di dalam negeri, tapi di luar negeri nggak berani. Jadi ini terkonfirmasi bahwa Jokowi dan juga kroninya memang bagian dari orang yang berpotensi melakukan perampokan terhadap negara dengan cara-cara korupsi. Dan ini sudah saya ingatkan kepada Prabowo bahwa Anda melakukan kompromi politik dengan Jokowi dengan memberikan tempat kepada mantan menteri era Jokowi dan juga para relawan Jokowi di dalam kabinet, itu tinggal menunggu saja. Tinggal menunggu bahwa ini akan menjadi pukulan telak bagi Presiden Prabowo. Ini konsekuensi dari melakukan kompromi politik terhadap ibaratnya Jokowi. Seperti sedang memelihara anak macan gitu ya. Iya, karena artinya Jokowi itu, mengapa kita terus menyerang Jokowi? Karena dia mewariskan nilai-nilai buruk kepada pemerintahannya, juga kepada relawannya. Ternyata ini adalah tidak artinya otentik, identik sekali dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Contoh sekarang, bagaimana menteri-menteri di era Jokowi, dari mulai Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dengan juga Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, itu kan menteri di era Jokowi. Jadi memang tindakan korupsi yang sekarang itu harus dilihat bahwa ini dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari kubu Jokowi. Nah, termasuk saya bilang waktu itu, enak saja bisa langsung mengubah dari Jokowi mania kemudian menjadi Prabowo mania. Itulah bagaimana kalau di dalam partai politik juga tidak memfilter orang-orang untuk masuk ke dalam bagiannya. Dampaknya artinya apa? Kepada Partai Gerindra sendiri. Dan ini juga menandakan ini lampu merah bagi kita terhadap juga para aktivis. Kaum aktivis 98 termasuk Noel itu ternyata tidak bagus-bagus amat moralnya gitu. Nirmoral menurut saya. Padahal salah satu tujuan dari reformasi adalah kritik terhadap KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini belum 1 tahun menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, ternyata hartanya sudah luar biasa, kenaikannya hampir 13 miliar. 17 sekarang. Ya. Dari 3 menjadi 17. Iya, jadi luar biasa meningkat. Dari mana? Nah, ini artinya orang melihat ini figur-figur kontroversi. Ini kan wakil menteri tapi seperti menteri, jauh lebih populer. Tentu apa yang dilakukan oleh Noel ini menjadi pukulan telak. Jadi para kaum aktivis itu tetap harus kita filter juga. Jangan-jangan kemudian perilakunya adalah jauh lebih buruk daripada perilaku era Orde Baru. Nah, ini pelajaran bagi kita semua, bagaimana kemudian relawan-relawan itu juga yang memang tujuannya apa gitu. Kalau kemudian yang repot, kalau orang menjadi politisi tidak punya pekerjaan, akhirnya seperti itu. Artinya lebih baik kita menghargai orang menjadi dosen. Tapi kalau dia sudah tidak punya jabatan politik atau apa, dia kembali menjadi dosen. Atau dia
punya perusahaan, punya warung, punya apa, lebih terhormat begitu ya. Bukan rakus dan seperti Prabowo bilang kemarin serakanomik itu. Ya serakanomik itu ternyata yang dimaksud Prabowo adalah orang-orang di dalam pemerintahannya. Okay. Kalau kita mau serakanomik apa, Mas? Cuma minum begini kan? Mas, oke. Okay. Sekarang saya mau kaitkan dengan relasi dengan hubungan Prabowo dengan Jokowi atau terkait dengan pengaruh Jokowi. Nah, kita mulai melihat ya beberapa bulan yang lalu Pak Prabowo sowan ke Jokowi datang, bahkan malamnya makan mie godok berdua gitu. Yeah. Pulang ke Jakarta yang terjadi Prabowo memberikan abolisi dan amnesti pada tokoh-tokoh yang sangat kental itu berdiri berhadapan dengan Jokowi. Yeah. Kemudian ada lagi seolah-olah memberikan pembiaran dan memberikan instruksi bahkan kepada Jaksa Agung untuk mengusut kasus-kasus korupsi di era Jokowi, termasuk Risa Khalid yang untouchable pun tersentuh. Yeah. Nah, minyak oplosan itu kan terjadi di era Jokowi. Iya, betul. Jokowi, dan tidak diapa-apakan. Dan kalau kita mendengarkan penjelasan dari Mas Sudirman Said, waktu akan mentersangkakan Risa Khalid pun dihalang-halangi juga sama Jokowi. Nah, sama Prabowo diterabas semuanya. Kemudian Mas Slamet pasti mengetahui tentang pergeseran posisi orang-orang Jokowi di TNI. Sekarang beberapa relawannya juga dicokok. Gitu. Jadi apa yang Mas Slamet baca tentang relasi Jokowi dengan Prabowo dalam kaitan ini? Pasti akan ada suara-suara menuntut hal yang sama. Artinya Noel akan dibilang ini kriminalisasi terhadap Noel, kan kira-kira begitu. Padahal kalau dari pernyataan KPK ini sudah dipantau udah cukup lama dan ya pemerasan dalam tanda petik juga sudah dilakukan cukup lama. Artinya dengan banyaknya kendaraan baik mobil mewah maupun motor mewah itu hitungannya dalam 1 bulan bisa 3 itu, Mas. Wow. Bisa 3, bisa sampai seperti itu. Oh, ini tamak sekali. Saya kira Prabowo. Gini loh, Mas, saya lihat gini. Wakil Menteri ini kan sempat jadi polemik juga merangkap jadi komisaris. Komisaris, gitu. Nah, Noel ini juga komisaris di perusahaan besar, Mas. Iya. PT Pupuk Indonesia gitu loh. Kok masih kurang ya? Gaji menteri dan wakil kan cukup besar, gaji komisaris juga besar. Berarti ini serakanomik ini berarti. Iya, saya kira Noel ini kan masih di bawah kita nih usianya. Oh jauh, ya, kelahiran 75 kalau. Iya, berarti kan sekitar 9-10 tahunan begitu ya. Iya. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana moral ini memang harus kita bangun sejak kita mencetuskan reformasi. Kebetulan saya jadi orang kampus sekarang, itu ada mata kuliah anti korupsi. Itu harus kita bangun, jangan sampai kemudian nanti para aktivis mahasiswa munculnya seperti model Noel ini. Nggak boleh, jadi harus ketat gitu. Kemudian mengapa saya tidak memberikan tempat bagi Prabowo untuk melakukan kompromi terhadap Presiden Jokowi, kroninya dan oligarki lama? Karena itu tadi, kerusakannya begitu besar, karena indeks korupsinya juga hancur lebur, indeks demokrasi hancur lebur, dan ini juga, Mas, dampaknya adalah secara hubungan internasional, investor asing nanti nggak akan mau masuk ke Indonesia. Mengapa? Karena loh ini kementeriannya aja dipimpin oleh orang-orang seperti ini. Gimana mau melakukan investasi? Dan ini indeks demokrasinya juga buruk. Dampaknya menurut saya kepada Prabowo. Karena itu harus sudah diakhiri kompromi politik Prabowo dengan Jokowi harus diakhiri. Paling enggak selambat-lambatnya Oktober 1 tahun ini. Karena dampaknya luar biasa sekali. Nah, kita harus lihat lagi. Relawan-relawan Jokowi yang masuk di pemerintahan siapa? Itu harus disorot lagi. Nggak bisa lagi dengan kasusnya Noel ini dan juga beberapa menteri warisan Jokowi. Kita lihat
Mas Rudi, misalnya apa yang dilakukan tentang hilirisasi nikel di Papua. Kemudian gas melon yang itu juga dilakukan oleh Bahlil. Lalu apa yang dilakukan oleh Tito dengan kasus pemindahan 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara, kemudian itu lagi. Itu kan orang-orang Jokowi ini menimbulkan disintegrasi. Belum lagi apa yang dilakukan oleh peristiwa di Pati, peristiwa di Bone, dan ini potensi dilakukan oleh daerah-daerah lain. Apa iya tidak ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri? Berarti di Kementerian Dalam Negeri berpotensi ada yang kong kali kong dengan pemerintahan daerah. Apa iya tanpa ada koordinasi? Kan harus ada koordinasi. Makanya menurut saya sudah waktunya juga Prabowo berani melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri titipan Jokowi atau pejabat setingkat menteri yang dipaksakan masuk di era Prabowo ini sebagai warisan yang buruk. Kalau kita lihat menteri-menteri kontroversi ini, termasuk wakil menteri kontroversi, rata-rata ada keterkaitannya dengan mantan Presiden Jokowi begitu. Geng Solo. Iya. Oke, Mas. Untuk ini kan aneh juga ini. Kabinet belum berusia setahun. Iya. Baru 10 bulan. 10 bulan. Iya. Sudah terjadi kasus seperti ini. Nah, ini apakah harus kita berikan catatan Pak Prabowo bahwa karena selama ini dalam penunjukan pejabat itu beliau sama sekali tidak mengindahkan tentang meritokrasi. Iya. Ya, yang adalah mengakomodasi beberapa kepentingan termasuk relawan. Apakah ini menjadi penyebab? Salah satunya juga gitu. Tidak ada lagi saya kira konsensus itu mesti dilihat. Prabowo harus melihat fakta untuk melakukan konsensus. Siapa orang-orang Jokowi yang bisa diteruskan atau tidak. Apa yang dilakukan juga oleh Menteri Sri Mulyani sekarang misalnya. Itu kok kita seperti orang yang nggak punya tokoh lagi yang bisa menjadi Menteri Keuangan. Ini kan sudah hampir 15 tahunan gitu. Dan agak menarik Mas untuk Ibu Sri Mulyani. Dulu kan sempat menjadi tokoh idola perempuan. Ya? Iya. Ibu-ibu itu mengidolakan Sri Mulyani. Iya. Yang sekarang terjadi itu malah dibenci oleh ibu-ibu itu Sri Mulyani. Karena ya pungutan pajaknya gila-gilaan. Iya, saya kira pajak itu menjadi alat untuk memeras rakyat. Rakyat sudah hidup sengsara. Ini kan sekarang untuk ibu-ibu nih, kalau membaca grup-grup ibu-ibu, bicaranya masih sederhana. Sudah kesulitan membeli beras, harga beras naik. Tapi kemudian ada aktivis 98 model Noel memperkaya dirinya luar biasa. Kemudian juga sama. Bagi saya aneh kalau Presiden Prabowo tidak berani memotong gaji para komisaris BUMN dan juga menteri. Saya kira awalnya Mas Rudi, misalnya 3-4 bulan pemerintahan Prabowo Subianto, saya masih suka bersama lihat ada wakil menteri di sebuah kafe, yang itu kafe adalah kumpulan para jurnalis, kumpulan aktivis, artinya uangnya hampir sama kita gitu kan. Artinya bukan kafe kelas atas di hotel. Pas-pasan lah. Nah, tapi setelah sekarang menjadi komisaris BUMN, nah hidupnya udah agak beda lagi. Nah, karena itu menurut saya contoh bagaimana cara hidup sederhana itu harus ditunjukkan oleh pemimpin dulu. Tuturi handayaninya mana sing Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani ini nggak ada gitu. Padahal itu nilai-nilai pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang betul-betul kita garis bawahi, siapapun untuk menjadi pemimpin harus seperti itu. Tunjukkan dong keteladanan. Ini Mas, tidak. Saya melihat kan effort seorang Prabowo untuk membentuk kabinet kan ya lumayan, meskipun tanpa meritokrasi. Gitu. Iya. Yang ingin saya tanyakan Mas Slamet, apa jejak dari retreat seminggu di Magelang itu kepada anggota kabinet ya? Kalau belum setahun sudah ada menteri di OTT begini.
Iya, artinya cuma omon-omon doang, itu lip service saja, kemudian supaya ini orang-orang disiplin. Nah, itu justru menunjukkan contoh bagaimana Noel itu di sebuah podcast atau di televisi mengemukakan dia ingin ada hukuman mati. Saya kira Noel harus menjadi contoh bagi dirinya sendiri. Hukuman itu harus keras kepada dia. Karena kalau tidak, ampun kita, semuanya akan ada. Tidak ada toleransi untuk korupsi, karena itu juga menurut saya termasuk kepada kejaksaan. Kejaksaan Agung ini kan bukan lembaga yang bersih-bersih amat juga menurut saya. Jadi sebuah pilihan Prabowo harus keras terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum. Jangan sampai justru dia berlindung di balik dikawal oleh TNI, tapi untuk mengeksekusi Sylvester Matutina aja nggak bisa, nggak mampu. Ini saya pikir buat apa TNI menjaga Kejaksaan Agung, orang-orang yang seperti ini nggak bisa dieksekusi. Menurut saya jangan bicara bahwa Kejaksaan Agung mampu melawan mafia-mafia besar, pertambangan dan lain-lain. Yang ini aja nggak bisa. Berikan contoh dulu. Publik sedang menunggu eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Dan orang juga tahu, siapa sih yang melindungi dia? Kok orang-orang yang dibalik Jokowi bisa dengan leluasa 6 tahun sudah inkrah, tidak ada eksekusinya. Kalaupun dia melakukan peninjauan kembali, tetap hukumannya, eksekusinya harus tetap dilanjutkan. Nah, ini ketidakadilan yang diperlihatkan era Presiden Jokowi sekarang mulai terbuka semua begitu. Jadi tokoh korupnya muncul semua, tokoh disintegrasinya muncul semua. Itu makanya menurut saya tidak salah penilaian tentang buruknya indeks demokrasi kita di era Jokowi. Di era reformasi paling buruk era Jokowi. Indeks korupsi yang dinilai juga oleh OCCRV dan lain-lain itu terbukti. Karena itu menurut saya sayang sekali kalau pemerintahan Prabowo yang masih penuh harapan dari kita itu masih terus melakukan kompromi politik dengan mantan Presiden Jokowi, kroni dan juga oligarki lama. Ke depannya, kalau kita melihat fenomena satu persatu orang-orang Jokowi, pendukung-pendukung Jokowi, menteri-menteri Jokowi juga sudah mulai dilucuti. Gitu ya. Apakah ke depan ini ada tren bahwa pengaruh Jokowi kepada Prabowo sudah mulai meluntur atau apa? Nah, ini tolong juga saya minta komentar dikaitkan dengan statement yang disampaikan oleh Mas Said Didu, si manusia merdeka ini yang menganalisis pemikiran seorang mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio yang baru saja ketemu Pak Prabowo, bahwa Prabowo tahu bahwa dia sedang disabotase dan untuk digagalkan dalam 2 tahun ini. Nah, terkait hal ini, prediksi politik Mas Slamet seperti apa untuk terhadap Jokowi, relasi Jokowi dengan Prabowo ini ke depan? Ya memang kalau kita lihat menteri banyak, 100, bisa dibilang ini kan kabinet 100 menteri, dan itu kita sayangkan. Artinya kontras, paradoks dengan rencana efisiensi kita. Karena itu kita harus melihatnya juga, ternyata ini hanya semacam aksesoris saja. Prabowo tetap menggunakan orang-orang khususnya untuk menjalankan pemerintahan. Artinya apa? Seperti BUMN misalnya. Kan kita akhirnya melihat bahwa ini sesungguhnya siapa sih yang mengendalikan BUMN dan lain-lain. Misalnya ada kasus Danantara dan lain-lain. Siapa pemegangnya dan lain-lain. Saya kira ini langkah cerdik Prabowo untuk menyingkirkan orang-orang Jokowi. Dan saran saya, tidak perlu lagi diisi posisi-posisi wakil menteri tenaga kerja yang ditinggalkan. Sudah otomatis akan harus dicopot posisi Noel. Tidak perlu diisi lagi. Dan juga mereka harus menyuarakan apakah memang ada setoran kepada geng Solo itu. Baik oleh Noel, baik oleh Nadiem, baik oleh Yakut itu. Karena kan dalam kasus korupsi ini sesungguhnya
20.000 kuota itu 92% untuk haji biasa. Harusnya. Yeah. Dan 8% untuk haji khusus. Nah, tapi kan yang terjadi adalah separuh-separuh. Maka muncul dugaan bahwa karena Jokowi yang dianggap berjasa bisa menambah kuota, maka ada setoran. Ada setoran kepada Jokowi yang ini juga harus ditelusuri. Karena nggak masuk akal. Sebelum berakhirnya kabinet Jokowi, Yakut ini sudah kabur ke luar negeri. Atasannya Yakut siapa? Presiden. Apa iya tanpa izin presiden? Dan juga dalam kasus Nadiem juga seperti itu. Karena itu menurut saya Prabowo sudah harus memilah dan segera melakukan reshuffle. Apa yang diingatkan oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, ya memang betul. Dalam pengertian di Indonesia ini praktis, Mas Rudi. Rata-rata pemerintahan itu jatuh akibat political decay dari dalam. Soekarno runtuh karena orang dalamnya. Presiden Soeharto runtuh karena orang dalamnya. Begitu juga Habibie. Laporan pertanggungjawabannya kok ditolak karena ada bagian di dalamnya juga. Jadi memang ada orang-orang di dalam yang punya ambisi melanggengkan kekuasaan, maka dia dengan siasatnya ingin menumbangkan pemimpin-pemimpinnya. Karena itulah dalam kasus Gus Dur juga gitu, Megawati juga seperti itu, SBY seperti itu. Nah, sekarang menurut saya Prabowo Subianto harus belajar dari pengalaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, bahwa ada lingkaran di dalam yang memang sedang menggerogoti pemerintahannya. Jadi masuk akal analisis orang Prabowo itu hanya akan berkuasa 2 tahun. Nah, pilihan Prabowo adalah kalau ingin terus melanggengkan kekuasaan setidaknya sampai 5 tahun, maka segera tinggalkan pengaruh Jokowi di dalam pemerintahan. Jangan sampai Prabowo dianggap bagian dari boneka Jokowi dalam pemerintahan Istana Indonesia. Begitu Mas Rudi. Mas, terima kasih sekali. Ini satu pencerahan yang baik. Saya memang kita tidak bicara kasus per kasus. Iya. Dari Mas Slamet saya mendapatkan pencerahan tentang koneksi peristiwa Noel ini untuk sebagai trigger kita menganalisis tentang hubungan Prabowo dengan Jokowi. Iya. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar dan melaksanakan sehingga saya melihat apa yang dikatakan oleh teman kita Mbak Koni Rakondini Bakri waktu itu, akhirnya kita melihat mungkin saja benar analisis itu, apalagi dikaitkan dengan analisis dari Mas Endido ya. Bisa jadi terjadi. Dan ini mungkin langkah-langkah strategis Prabowo untuk menghambat sabotase dari dalam itu. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan didengarkan Mas. Terima kasih. Semoga. Kita tunggu saja dan kita terus getol menyuarakan supaya pemberantasan korupsi ini digalakkan dan Noel harus konsisten dengan ucapannya bahwa tanda tangan fakta integritas bahwa yang koruptor dihukum mati. Nah, apakah dia konsekuen dengan ucapannya ini? Ya, kita tunggu. Terima kasih Mas Slamet. Sahabat Indonesia, demikian pencerahan dari Dr. Slamet Ginting terkait dengan peristiwa OTT atau pemerasan yang dilakukan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer bersama kelompoknya, karena ini bukan sendiri. Konon 10 orang yang ditangkap bersama dengan Noel dalam kasus OTT tanggal 20 Agustus malam kalau nggak salah, itu di kantor dan itu disita beberapa kendaraan. Tapi saya tidak mau masuk wilayah itu karena ini menarik, karena Noel ini adalah ketua umum Jokowi mania dan gigih sekali membela kepentingan Jokowi. Kemudian dikaitkan lagi dengan ada tokoh lagi pendukung Jokowi diehard yang juga sudah mulai disorot oleh publik yang disebut oleh Mas Slamet tadi. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo mencermati hal ini dan ini mudah-mudahan juga menjadi bagian strategi dari Prabowo untuk menghilangkan secara tuntas pengaruh presiden sebelumnya dalam pemerintahannya. Kalau
Presiden Prabowo mau bertahan setidaknya sampai 5 tahun pemerintahan periode pertama. Kalau tidak, ya monggo saja. Tapi konsekuensinya bagi Pak Prabowo dan bagi bangsa ini berat sekali. Makanya kami berdua sangat mendukung Pak Prabowo itu bisa menuntaskan periode pertama ini dengan baik. Untuk periode kedua, kita lihat saja nanti seperti apa. Iya. Oke. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Yes.